Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jelas sekali di sana dikatakan bahwa Ramadan merupakan bulannya diturunkannya Al-Quran. Jadi diturunkan pertama kali ke langit dunia. Jadi dulu Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan secara keseluruhan ke langit dunia, ya. Kemudian baru berangsur-angsur diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun 2 bulan. Jadi pertama kali diturunkan Al-Quran sak glondong, ya, itu pada bulan Ramadan, itu turun ke langit dunia. Ya. Kemudian dalam ayat tersebut dilanjutkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini penting sekali ini, karena yang paling penting dari Al-Quran ya ini ya, petunjuk, adalah petunjuk. Nah, bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Ini PR bagi kita. Jadi ada banyak sekali yang harus dilakukan, prosesnya, langkah-langkahnya agar Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi umat Islam. Yang pertama adalah membaca dulu, belajar membaca dulu. Karena apa? Karena orang kalau belum bisa membaca Al-Quran, ya, itu sulit sekali untuk mengetahui isinya Al-Quran. Jadi belajar dulu, ya, belajar dulu membaca. Jadi mungkin ketika kita ada yang sudah sepuh, ya, belum bisa membaca Al-Quran, tetap harus belajar. Karena yang namanya belajar membaca Al-Quran tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Dulu waktu saya di Jogja, malah yang ngaji itu banyak yang dari kalangan bapak-bapak, ibu, ya. Jadi mereka memang ingin belajar Al-Quran secara mendalam. Jadi meskipun usia mereka sudah kepala 4, sudah kepala 5, sudah punya anak, sudah punya cucu, mereka semangat belajarnya sangat tinggi. Oke. Yang pertama belajar. Kalau sudah belajar, kalau bisa yang kedua menghafalkan. Jadi menghafalkan Al-Quran. Sedikit saja nggak apa-apa. Yang penting dalam tubuh kita ini, ya, ada hafalan Al-Qurannya. Karena malaikat, ya, malaikat itu akan malu untuk mengazab kita besok di kubur ketika ternyata jasad kita itu ada isi Al-Qurannya. Sehingga kita mau mengadab kita kok ada Al-Qurannya, ya jadi. Nah, jadi penting sekali hafalan Al-Quran, ya, itu meskipun nggak harus semuanya, tetapi ya, beberapa lah, ya, sehingga bisa menjadi teman kita besok pada di alam kubur atau di alam barzakh. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mentadaburinya, melaksanakan, mengamalkan isinya. Karena apa? Karena inti dari Al-Quran ya di sana itu menjadi petunjuk. Otomatis kita harus belajar juga apa isi Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Quran, tafsirnya bagaimana. Jadi sangat diharapkan semua
semua orang yang belajar Al-Quran juga harus belajar tafsirnya, harus belajar maknanya. Jadi minimal kalau kita punya Al-Quran di rumah, baca isinya apa ya. Kalau nggak paham nanti ditanyakan pada para kiai, tapi minimal kita harus membaca terus isinya juga. Jadi jangan hanya membaca Al-Qurannya saja, teksnya saja, tapi juga isinya, biar tahu apa toh itu. Nah, tuh kalau yang di rumah, kalau mau belajar bersama, ngaji bersama bagus ya, mungkin ke majelis taklim di sana ada pengajian tafsir, kita ikut, itu bagus sekali ya, bagus sekali, karena otomatis kita akan lebih tahu, lebih mendalam penafsiran yang diberikan oleh para ulama ya. Jadi benar-benar ini tugas berat ya, karena mungkin mayoritas muslim di Indonesia itu hanya berapa persen yang bisa mengakses tafsir Al-Quran. Padahal Al-Quran tanpa dipahami maknanya itu ya sulit untuk menjadikan diri kata petunjuk. Jadi petunjuk itu ya seperti buku ya, buku petunjuk. Otomatis kalau ada sebuah barang kemudian ada buku petunjuknya, itu penting sekali buku petunjuknya untuk kita pelajari. Nah, Al-Quran juga seperti itu. Al-Quran juga isinya petunjuk. Kalau kita nggak tahu petunjuk ya kita akan tersesat jalannya. Oke. Jadi belajar tafsir itu masih banyak waktunya, belum ada kata terlambat. Yang kemudian setelah mentadabburi, melaksanakan, jangan lupa juga kita juga harus menjadi pendidik atau menjadi pengajar Al-Quran. Sudah sangat populer hadis mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Atau dalam Al-Quran jelas juga dikatakan, kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab bima kuntum tadrusun. Jadilah kita itu rabbani. Ya. Rabbani itu sama akar katanya dengan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Kunu rabbaniyin bisa juga diartikan sebagai jadilah kamu seorang yang rabbani atau seorang pendidik dengan apa yang kita telah ajari dari Al-Quran. Yang telah kita pelajari dari Al-Quran, kita ajarkan kepada orang lain. Ya, jadi Rasul Kanjeng Nabi Muhammad ya, itu pernah mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Penting sekali itu. Jadi jangan sampai kita merasa belum siap untuk menyampaikan. Harus siap. Jadi nggak harus menunggu sempurna dulu untuk menyampaikan Al-Quran. Ya, jangan menunggu menjadi orang yang baik banget baru. Nah, kita semakin sering menyampaikan tafsir, menyampaikan isi Al-Quran, insya Allah nanti akan menjadi baik sendiri. Ya, jadi sambil berproses, sambil menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, ya, kita insya Allah nanti akan menjadi pribadi yang baik juga. Ya, itu ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya Al-Quran menjadi petunjuk. Jadi biar kita hidupnya itu terarah, biar kita hidupnya itu tenang karena punya pedoman. Kalau kita kok nggak punya pedoman, bingung hidup kita mau kemana, mau ke surga kok nggak tahu jalannya surga, itu repot sekali. Jadi marilah mulai dari sekarang kita dan generasi kita, anak-anak kita harus belajar Al-Quran. Jangan malu nggak bisa belajar, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa matematika. Ya, tapi malulah kalau anak kita nggak bisa membaca Al-Quran. Oke, mungkin itu dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wala'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.